Oke, harus saya akui, secara visual game ini burik banget, no debat. Tapi secara gameplay, sangat seru dan juga menyenangkan. Gamenya juga bisa dimainkan dengan satu tangan secara harfiah, bahkan dengan satu kaki juga bisa. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Vampire Survivor. Game Vampire Survivor adalah sebuah game bergenre unik, yaitu roguelike shoot 'em up yang diproduksi dan dipublikasikan oleh Luca Galante, yang sebelum dikenal sebagai pembuat game Vampire Survivor pernah berprofesi sebagai penggoreng burger. Iya, kayak SpongeBob. Nah, game Vampire Survivor ini dirilis pada tahun 2022 untuk PC, Xbox One, Xbox Series, Android, dan juga iOS. Menyusul setelahnya diporting untuk Switch, PS4, dan juga PS5. Game Vampire Survivor berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Golden Joystick Awards, kemudian New York Game Award, dan DICE Award, termasuk masuk nominasi pada British Academy Game Awards. Secara gameplay, Vampire Survivor sangat sederhana, yaitu mengharuskan kita untuk bertahan dari gelombang serangan musuh yang terus berdatangan tanpa henti. Makin lama, makin membludak pula jumlah yang datang, sudah keroyokan kayak ormas silat. Sambil ngider, kita akan menemukan item untuk merestore nyawa maupun kristal yang digunakan sebagai experience point untuk naik level. Pada saat naik level, kita akan mendapatkan opsi upgrade skill secara random, di mana dengan memilih upgrade yang sama, akan makin memperkuat skill yang kita pilih. Ya, kita build gitulah. Termasuk mengkombinasikan dua skill untuk hasil serangan yang berbeda pula. Kemudian kalau semua skillnya sudah full upgrade, wah itu karakter kita bakal jadi OP parah. Tapi jangan lengah, karena hal itu hanya berlaku saat kita menghadapi para kroco. Karena pada jeda waktu tertentu, akan muncul karakter boss yang jauh lebih OP bernama Reaper. Nah, disinilah kita harus bermain taktis jika ingin mengalahkannya, dan ini jelas enggak mudah. Selain karena karakter Reaper ini OP parah, Gundal ini juga memiliki beberapa varian dengan rasa yang berbeda-beda, yang bisa dilihat dari warna kain kafan yang dia gunakan. Secara visual, Vampire Survivor ini tampil burik untuk standar game modern, bahkan untuk standar game 8-bit sekalipun, tetap menurut saya kurang. Hal ini karena ada dua hal yang saya rasa kurang suka dari visual game Vampire Survivor ini, dan hal tersebut tak ada kaitannya dengan gaya visual yang digunakan, tapi lebih pada minimnya animasi pada setiap karakternya dan juga desain dunia yang terlalu monoton. Bahkan game klasik seperti Zelda, Super Mario Bros, ataupun Ice Climber jauh lebih bagus dalam konteks dua hal tersebut. Tapi saya akui saya suka dengan desain setiap karakternya, dimana detail desain karakternya juga termasuk bagus untuk standar game visual 8-bit. Kemudian secara audio juga sama membosankannya, dengan musik yang juga monoton dan sound effect yang minim variasi. Yang intinya faktor presentasi memang bukan daya tarik utama game Vampire Survivor. Secara cerita disebutkan Vampire Survivor ini terjadi di Italia pada tahun 2021, di mana segerombolan zombie, vampire, monster, dan para buzzer membentuk sebuah ormas atas prakarsa iblis bernama Visconte Draculo, yang mungkin saudara seperguruan silat dari Count Dracula. Hal ini membuat keluarga Balpaise dan beberapa rekannya yang pakar perzombian, permonsteran, dan pervampiran untuk memburu dan mengalahkan Visconte Draculo. Udah, gitu aja, memang sangat klise. Secara keseluruhan saya sangat menikmati memainkan game Vampire Survivor ini. Terlebih gamenya bisa dimainkan dengan satu tangan bahkan satu kaki. Jadi bisa dimainkan secara santai sambil makan satay dengan lalap petai. Oke, saya memberi nilai cakep untuk game ini. Sekali lagi bukan karena faktor presentasinya yang memang burik, tapi karena faktor fun yang saya rasakan saat memainkan game ini. Nah, apakah kamu juga menikmati memainkan game ini? Dan siapa karakter atau kombinasi senjata favoritmu? Yuk, cerita di komentar.